kita sampaikan sedikit lagi dari apa yang sudah ditayangkan tadi, bahwa Bapak Ibu yang berbahagia, kita menjalankan misi ini, perjalanan ke Gaza, menyalurkan bantuan untuk saudara kita di Palestina ini. Pertama, motivasi atau yang mendorong itu semuanya tidak lain dan tidak bukan adalah karena kita ingin mewujudkan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa semua orang yang beriman itu adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Jadi Bapak Ibu, awak yang ada di Payakumbuh, di 50 kota, di Batu Ampar, dengan awak saudara kita yang ada di Gaza, Palestina, dan di Suriah, dan di mana saja, karena sama-sama beriman, maka kita adalah bersaudara. Maka orang mukmin yang bersaudara itu dikatakan oleh Rasulullah harus mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang kamu sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, kita jalankan misi itu, kita tunjukkan persaudaraan kita, dan kita ambil pelajaran dari semua kejadian. Bahwa kita umat Islam mayoritas di seluruh dunia, tetapi hari ini masih tergolong lemah. Ya, kita masih tergolong lemah. Saudara kita di Gaza, di Palestina, negeri Syam, negeri kaum muslimin, negeri para anbiya, masjid suci ketiga bagi umat Islam, Masjidil Aqsa, sekarang sedang dikuasai oleh kaum Yahudi laknatullah alaih. Maka kita berkewajiban untuk membebaskannya. Kalau pembebasan itu dulunya di zaman Umar bin Khattab sudah dibebaskan lalu diwakafkan kepada kaum muslimin, berarti Masjidil Aqsa tanah milik kaum muslimin, karena itu fungsinya tanah wakaf. Dan saudara kita yang ada di Gaza adalah garda terdepan yang membela tanah Palestina. Awak sebenarnya itu berhutang budi kepada mereka. Dulu ketika Indonesia merdeka tahun 1945, orang Gaza, orang Palestina justru yang awal-awal sekali mengakui kemerdekaan Indonesia. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, inilah seterusnya yang harus kita miliki dan harus kita jadikan sebagai sesuatu yang mesti kita tunaikan. Jadi bukan hanya kita bantu Palestina, tapi itu adalah wajib hukumnya kita untuk memberikan pengorbanan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, tugas kaum muslimin itu untuk membebaskan Palestina adalah dengan jihad. Ya nak? Wajahidu fi sabilillahi haqqa jihadi. Berjihadlah kamu di jalan Allah dengan sebenar-benar berjihad. Dan berjihad itu ada dua. Bil amwal, dengan harta, wal anfus, dan dengan diri. Kalau seharusnya Yahudi, Israel, negara kecil, itu sebenarnya mudah sekali untuk dikalahkan kalau kaum muslimin mengamalkan ayat-ayat jihad. Negara-negara yang ada di sekeliling Palestina itu akan mudah sebenarnya untuk mengalahkan Israel. Tetapi Allah disayangkan, hari ini banyak kaum muslimin yang dihinggapi oleh penyakit wahan. Apa itu wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut jabatannya akan hilang, takut kekuasaannya akan hilang, dan ya
ingin mencari kekayaan, kedudukan, pangkat jabatan, dan takut untuk mati. Jadi tidak berjihad. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, kekurangan umat Islam hari ini adalah tidak mengamalkan jihad itu sendiri. Walaupun ulama internasional sudah memfatwakan wajib hukumnya hari ini bagi kaum muslimin di seluruh dunia untuk berjihad di Palestina. Tapi negara-negara sekelilingnya, apa itu Mesir, Yordania, ya, kemudian Arab Saudi, Qatar dan lain sebagainya, hanya ya sekedar mengecam saja. Ya nak, kan itu ya Pak nak. Kok bersatu dikerahkan pasukan kalah ikut Israel. Nah, dan amat disayangkan lagi, ya sudahlah tidak bisa nak mau berjihad dengan senjata, ya kayak Mesir itu sendiri, ya kayak negara-negara sekelilingnya itu juga tidak membuka lebar-lebar bantuan kemanusiaan. Ya nak? Sehingga Bapak Ibu yang berbahagia, ketika kita kemarin itu datang mengejar sebenarnya ke Mesir, karena saat di Malaysia pintu Rafah itu dibuka karena ada perjanjian gencatan senjata. Tapi rupanya itu hanya di atas kertas saja, Pak. Sebentar bukanya. Ya, hari ini walaupun masih dalam gencatan senjata katanya, tapi orang Israel tetap menembaki juga kaum Gaza, kaum muslimin yang ada di situ. Bantuan sulit masuk. Maka Bapak Ibu yang bahagia, ya, kita datang ke Mesir, mengejar ke Mesir, awalnya di Yordania disalurkan, kemudian ada hikmah datang ke Mesir. Kenapa? Di Mesir harga bahan pokok itu termasuk gandum murah. Kalau di Yordania Bapak Ibu, jangankan satu truk tawali dawa, setengah saya tidak bisa. Ya, setengah saya tidak bisa. Ya, tapi di Mesir alhamdulillah bisa. Satu truk 20 ton itu target awak saudara Pak. Tapi alhamdulillah masih berlebih. Itu makanya ada tadi paket selimut musim dingin dan sembako. Itu tuh Pak, ya kelebihan daripada ya donasi itu. Kalau ada yang niat, tidak akan capek itu Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi ini hikmahnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia malam ini kita ambil satu iktibar pelajaran bahwa kekurangan kelemahan umat Islam hari ini itu tidak bersatu. Dan yang lebih utama lagi masih sangat jauh dari pengamalan ajaran-ajaran agama.